Niki wujud kepala naga ngoten Bang ya. Kepala ular naga. Hewan itu gajah tanduk. Oh, bertanduk. Ular asli, Ular asli. ular asli, iya. Ular naganya bertanduk. Potong batunya itu ya keluar ularnya. Dipotong, dipenancali ngoten to, pun pendek, niku medal ulare. Nah, Sampurasun Samprajan, teman-teman, ya, kita akan melihat video penelusuran, ya, penelusuran ini ya. Jadi di sana tuh ada semacam situs, teman-teman, katanya, atau batu besar yang konon berdasarkan informasi warga di sana itu merupakan kepala naga, teman-teman. Atau kepala ular yang sangat besar, teman-teman, dan itu berada di daerah Nganjuk, Jawa Timur, teman-teman. Jadi teman-teman, yuk kita simak videonya ya. Yang menceritakan dan menyaksikan sendiri sering terjadi kejadian aneh di tempat ini. Juga sering ada ular melintas, ukurannya sangat besar ya. Dan ada juga suatu tradisi dan kepercayaan masyarakat bahwa siapapun yang melintas di jalan ini, apalagi waktu malam hari, itu wajib membunyikan klakson bagi warga lokal sini yang tahu. Nah, jadi teman-teman, bagi pengendara gitu ya, mau motor ataupun mobil, katanya itu harus menggunakan klakson gitu, kalau misalkan mau melewati sana. Atau kalau misalkan ada pengantin itu harus memberi sesajen gitu, katanya teman-teman. Nggak mungkin untuk keselamatan atau apalah gitu ya. Melintas di jalan ini, apalagi waktu malam hari, itu wajib membunyikan klakson bagi warga lokal sini yang tahu. Tapi yang nggak tahu ya mungkin nggak membunyikan klakson. Nah, seperti itu, membunyikan klakson itu suatu kepercayaan masyarakat sebagai syarat permisi atau salam gitu ya. Bagi yang tahu pasti membunyikan klakson. Kenapa seperti itu? Sering ada insiden atau kejadian di malam hari yang warga sini lupa menyalakan klakson, itu mobil itu sering bablas ke sini. Nah, bablas ke jurang ini. Nah, batu ini dulu katanya itu seperti payung besar ya, seperti terowongan gitu ya, yang jalannya melintas di lewat bawah batu tersebut. Setelah proyek pelebaran jalan, ini banyak sekali kejadian yang di luar nalar. Jadi batu ini di battle gitu ya, dihancurkan. Tapi tiba-tiba terjadi satu keanehan. Banyak pekerja yang sampai meninggal dunia dengan cara di luar nalar lah. Tiba-tiba paginya kerja, malamnya sudah meninggal dunia. Mungkin ya sudah batas waktunya, batas waktu umurnya ya, tapi ada kaitannya. Ada yang meyakini ada kaitannya dengan lokasi proyek ini. Ada yang meyakini batu ini adalah perwujudan gaib dari kepala ular naga yang bertapa di atas sana. Di atas sana itu ada batu yang tidak bisa jatuh, saking besarnya. Nah, seperti itu, anehnya tidak bisa ngelundung. Itu dinamakan watu gandul. Untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini, saya akan mencoba mencari saksian warga sini yang mungkin terlibat langsung waktu pengerjaan proyek pelebaran jalan ini, atau orang yang tahu cerita dari batu yang ada di tengah jalan ini, yang diduga ini adalah kepala ular. Di depan ini kan ada batu, Mbah. Nggih, riyen ate dipecah mboten saged. Ya iki Niki nek tiyang lihat mriki kudune klakson, Mbah nggih. klakson Niku kan kathah sajen-sajen niku damel napa, Mbah? anu ngantenang, Ngantenan. Oh, jika ada pengantin lewat sini harus ngasih sajen. sajen. Oh gitu. Lo gaib itu mriku ya.
Jadi ini ada yang versi yang mengatakan niki wujud kepala naga ngoten Bang ya. Kepala ular naga. Mun nate kula foto terus ulane niku Pulau KIP, Mbah. nggih tapi kula niku gadah tanduk Oh, bertanduk. nggih ngeten. Ulone ular naganya itu bertanduk, Mbah. Fotone teng nika Enten. enten Enten fotone. enten. Jadi ternyata kepala ular naga ini kata Mbah Tasmin juga punya tanduk. Pernah dipakai alat berat tapi nggak bisa dipindah pakai alat berat. Iki dipeten digaru iki rekane digendung ngeten bentar. Itu Mbah, dikeruk pakai cakarnya alat berat itu. Jadi kepala naga bertanduk ini. Berarti ular naga itu sampai sekarang masih bertapa di sini. Nggih. Ngapunten, paring asma sinten Mbah, jenengan Mbah? Suwaji, Pak Suwaji, Iya. warga asli warga warga Luyu. Luyu, Terkait batu Batu Gandul. gandul, ya. Ya. Jenengan tadi menyampaikan bahwa sering dijumpai ular gaib di situ, Mbah. Iya. Gimana Mbah ceritanya, Mbah? Ceritanya pas malam saya lewat ya, lewat itu ada ular lewat nyebrang ratan itu. Ular Ular. nyebrang jalan. Ya, nyebrang jalan. Nyebrang ngetan. Tapi saya lewat sebelahnya ke kanan. Lewat sebelah kanannya Ya. jenengan. Ya, Itu pas dari mana jenengan, Mbah? ya dari Gondang. Padahal itu depan saya itu ada mobil lewat. Oke. Tapi saya enggak ketahuan mobil itu tahu apa enggak tahu saya. Jadi barengan mobil gitu, Ya. lari nyebrang, Mbah. Ya. Ya dulu baru dipotong batunya itu ya keluar ularnya, Mas. Batu yang mana, Mbah? Batu yang di pinggir jalan itu dulu kan panjang Nggih. hampir badan jalan ini. Dulu duduk di bawahnya itu enggak pejanan. Oh, Iya, berarti dulu. batu itu seperti gua, Mbah. Iya. Kok ayo dia nongol itu batunya. Umpama ada orang duduk di situ enggak bangun hujan enggak hujan. Terus Terus dibangun jalan. gitu Nggih. jalan niku dipotong sing motong niku nggih mandor niku nggih radi tiange radi sakti to Sakti, Mbah. nggih mandor Nggih. namanya Pak Imam ngoten dipotong dipenancali ngoten to pun pendek niku medal ulare saya lihat itu nyatanya saya Nggih. nyatakan ada ularnya itu Ada yang bilang di sisi gaibnya bahwa batu yang di pinggir jalan raya itu Iya. katanya merupakan kepala ular naga, Mbah. ular ya tempatnya di tikungan jalan yang tikung-tikung itu Kejadian apa Mbah waktu proyek itu, Mbah? Dulu katanya alat berat yang untuk meteli ya, batu itu katanya sering rusak. sering rusak ada dulu sebelahnya jalan naik Batu Gandul itu ada linggisnya tuh Mas linggisnya segini besarnya tapi di ongkek-ongkek itu nggak bisa dipenancali oleh mandor itu terus dimuatkan mobilnya itu nggak kuat jalan nggak bisa jalan Linggis, Mbah. dia linggis Bes. tapi panjangnya cuma begini setengah meter lah tapi dipenancali itu bekasnya ini cuma ini panjangnya mancap yang batu itu Linggis ataukah Nggih. besi Nggih. apa gitu? nggih linggis Linggis. Nggih. Linggisnya orang kuno berarti, Mbah. linggisnya orang zaman Londo katanya itu kan akan dibendung itulah ceritanya Oh, di situ mau di situ dibendung. akan dibendung di ngarak itu tapi Belanda mau membendung. ya, mau membendung Nggih. ke Dungarak itu katanya ceritanya tidak usah dibendung kalau sudah tutup mangsa itu sudah jatuh sendiri Batu Gandul itu Waktu alat berat itu mau mau menghancurkan batu yang di pinggir jalan raya itu, Iya. alat beratnya rusak kan Iya. gitu. nah itulah yang sebelahnya sudah lewat batu Nggih. semua itu toh di situ ada batu toh itu gelundungan dari atas dulu tapi
ditarik sama bego itu enggak kuat. Ditarik bego itu loh, enggak bisa. Mau digelundung ke sungai, sebelahnya sungai, itu enggak. Ditarik bego-bego itu enggak bisa gerak. Padahal logikanya Mbak, kalau misalnya alat berat Iya. gua gitu kuat ya Mbak ya? Iya kuat. Nah, ini lihat alat-alat berat yang dulu-dulu saya lihat itu kok kuat-kuat, tapi kok nyatanya di situ kok batu begitu besarnya kok tidak kuat gitu loh. Kayak Irian itu. Mungkinkah di situ masih apa gaib yang dari atas ikut batu tadi ngelundung mungkin Bang? Memang itu terkenal Watu Gandul itu tempat pertapaan Mbak. Atas Watu Gandul itu kan ada tumpuannya itu, tapi naiknya itu dari kayu, dari pohon. Dari pohon. Itu ada pohonnya tuh. Yang orangnya itu tidur di sini. Di antara batu dan pohon. Nah, di sini pohonnya, di pohon. Nah ini batunya yang atas itu lah. Nah di sini ini. Di tengah-tengah batu Mbak berarti. Di tengah-tengah batu. Latihannya duduk di situ, di sini. Betapa gitu maksudnya. Ya. Nah, ada lagi cerita katanya di jalan itu kalau lewat malam hari itu wajib membunyikan klakson. Iya. Iya harus tuh. Soalnya dulu kan sering kejadian mobil kejebur di sebelahnya waktu pinggir jalan itu. Langsung nyemplung teng sungai. Di teng pinggir jurang itu. Di jurang. Kejadian orang yang melintas malam hari tidak membunyikan klakson itu kecelakaan gitu di situ. Kecelakaan. Nah, ini batu-batuannya itu besar-besar. Jadi sepertinya ada anomali ya teman-teman di sini kalau dicek. Karena biasa ini ya dikaitkan dengan hal-hal mistis oleh masyarakat sekitar ya. Bisa aja ini ada elektromagnetik yang tinggi ya. Ini memang harus ditelusuri lebih dalam teman-teman dan dicek juga nih bebatuannya. Dan biasanya kalau ada klaksonnya ya itu beritahu dit itu kalau belok-belok pokoknya sak belahnya Watu Gandul itu harus membunyikan. Kenapa Mbak kok harus membunyikan klakson Mbak? Soalnya ceritanya itu orang yang menunggu situ ada orang melihat, kalau ada orang lewat tidak klakson kejadian itu. Tapi saya pernah tahu kali lah melihat ular panjang itu. Jalan itu dulu sebelum dibangun itu jalan nggak terlalu lebar gitu Mbak? 2 meter itu loh namun. Mobil pas ya Mbak ya? Pas mobil. Nggak bisa sisipan gitu. Ya, nah teman-teman seperti itulah ya pemaparan dari narasumber ya mengenai batu ya, batuan yang ada di sana itu konon adalah kepala ular besar atau naga. Ya itu kita nggak tahu benar atau tidaknya ya. Yang jelas ini semacam kepercayaan bagi masyarakat teman-teman. Dan di sana juga dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Contohnya seperti ketika ada kecelakaan itu biasanya disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Biasanya dikarenakan oleh penunggu ada yang di sinilah, penunggu batu inilah. Gitu. Ya seperti itulah kepercayaan orang-orang ya. Nah karena banyaknya kecelakaan di sana itu belum tentu juga sih dikarenakan hal-hal mistis gitu ya. Bisa aja karena mungkin kecerobohan dari si pengendara itu gitu ya.
ya, atau kurang hati-hati misalkan dalam membawa kendaraannya gitu. Siapa yang tahu gitu ya. Jadi ini hanyalah kepercayaan dari masyarakat setempat, teman-teman. Jadi ini benar atau tidaknya ya kita nggak tahu. Mau percaya atau tidak ya itu juga kembali lagi pada masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman video reactionnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Samprajan Sampurasun.